Di sini kita akan membahas beberapa istilah untuk bentuk graf khusus ya, beberapa jenis graf sederhana yang khusus yang banyak dijumpai pada aplikasi graf. Jadi ada graf yang kita beri nama, yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan complete graph atau graf lengkap. Di mana graf lengkap ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya itu punya sisi ke semua simpul lainnya. Notasinya adalah KN ya. K di mana N-nya ini adalah banyaknya simpul. Kemudian setiap simpul KN itu derajatnya pasti N-1. Sedangkan jumlah sisinya rumusnya ini. Contoh, ini adalah contoh complete graph atau graf lengkap dari mulai simpul 1 sampai simpul 6. Perhatikan bahwa kalau simpul 1 itu dia kan ini ya, tidak punya sisi kemana-mana. Karena derajatnya harus sama dengan 0 kan. Kita punya banyaknya simpul 1 kurangi 1, 0. Berarti nggak punya sisi nih. Sedangkan kalau K2 itu berarti ada 2 simpul yang dihubungkan. Ternyata yang penghubungnya cukup 1 saja ya. Maka dia jadilah graf lengkap. Nah, perhatikan untuk yang K3, K4, misalnya untuk yang K4. K4 dari simpul yang ini pasti punya sisi ke simpul yang lain. Berarti otomatis dia akan punya derajat 3. Ini ya. Misalnya ini adalah A, B, C, D. Berarti si A ini punya sisi ke B, punya sisi ke C, punya sisi ke D. Berikut juga begitu juga dengan yang simpul B. Dia ada ke A, ke C, dan ke D. Jadi setiap simpul pasti derajatnya adalah sebanyak N-1. Kalau 4 berarti masing-masing derajatnya adalah 3. Kalau yang 6 itu masing-masing simpulnya derajatnya pasti sama dengan 5 karena dia akan terhubung ke semua simpul lainnya. Kemudian yang disebut dengan graf lingkaran. Graf lingkaran itu definisinya adalah graf sederhana di mana setiap simpulnya berderajat 2 sama dengan 2, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Notasinya menggunakan C ya. Kalau tadi complete graph graf lengkap itu menggunakan K, kalau yang lingkaran menggunakan C. Intinya graf lingkaran itu kenapa namanya lingkaran? Karena dia bentuknya itu lebih tepatnya bukan bentuk melingkar ya, tapi dia kembali lagi ke simpul awal. Dia terhubungnya tertutup. Jadi kalau lintasan dia tertutup. Ya, seperti itu. Ini kalau yang untuk C3, C4, C5, C6 dan seterusnya. Kemudian graf teratur. Graf teratur itu intinya adalah setiap simpulnya itu punya derajat yang sama. Jadi graf lengkap yang tadi, yang K tadi, itu pasti teratur. Ya, karena derajatnya masing-masingnya sama. Simpul yang ini 2, ini 2, yang ini juga derajatnya 2. Yang ini simpul yang ini adalah 4, simpul yang ini adalah 4, ini juga simpul ini derajatnya 4, ini 4, derajat simpul ini juga 4. Jadi derajatnya sama semua, maka dia masuk kategori ini yang disebut dengan graf teratur. Jadi jika derajat setiap simpul adalah R, maka dia disebutnya adalah graf teratur berderajat R. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa graf lengkap itu pasti graf teratur. Dan graf lingkaran juga graf teratur. Kenapa? Karena derajatnya semuanya kan sama dengan 2. Jumlah sisi pada graf teratur adalah N kali R dibagi 2. Contoh gambar yang ini, kita perhatikan bahwa masing-masing simpul itu memiliki derajat yang sama. Ini simpul ini derajatnya sama dengan 3. Yang ini juga 3. Ini 3 dan yang ini juga 3. Maka dia adalah graf teratur berderajat 3. Kemudian ada juga yang disebut dengan graf bipartit.
Graf bipartit itu adalah graf sesuai dengan namanya ya, bipartit. B itu 2, partit di sini maksudnya adalah partisi. Jadi seakan-akan graf itu terbagi menjadi 2 kelompok atau 2 partisi. Contoh. Ini ya, notasinya adalah K, M, N, di mana M itu adalah banyaknya simpul di kelompok pertama dan N adalah banyaknya simpul di kelompok kedua. Contoh, ini adalah graf. Jadi kita perhatikan titik dan garisnya saja. Kita perhatikan simpul dan sisinya saja tanpa memperhatikan ada lingkaran kayak seakan-akan diagram Venn ini ya. Kalau kita perhatikan dia kayak seakan-akan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Kenapa? Karena masing-masing kelompoknya itu tidak terhubung. Kita perhatikan dari misalnya ini adalah simpul A, ini simpul B, C, D, dan E. Nah, yang ini A itu dia tidak bertetangga dengan simpul sekelompoknya. A tidak bertetangga dengan B. C, D, E tidak saling bertetangga. Dia tidak saling terhubung oleh sisi. Yang bertetangga masih ingat bahwa bertetangga adalah simpul satu dengan simpul yang lainnya itu dihubungkan oleh sisi. Maka disebut bertetangga. Simpul A dan B disebut bertetangga ketika ada sisi yang menghubungkan. Nah, ini A dan B tidak ada. C, D, dan E tidak ada juga. Tapi yang A dan B ini dia justru bertetangganya dengan yang ada di kelompok 2, di kelompok sebelah sini. V2. Maka itu disebut dengan graf bipartit.